Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu sehat selalu ya adik-adik. Matematika di kelas 11 pada materi pertama adalah tentang persamaan lingkaran. Untuk kemarin adik-adik sudah melakukan pretest atau melakukan mengerjakan tes untuk materi prasyarat dalam persamaan lingkaran. Yuk kita review sebentar. Baik, saya akan mereview materi prasyarat kemarin ya. Jadi soalnya ada X min 3 dikuadratkan. Jadi caranya adalah X min 3 dikali X min 3 sama dengan, kita kalikan pelangi ya, jadi X kali X itu hasilnya X kuadrat, kemudian X kali min 3, min 3X, kemudian ganti min 3 kali X, min 3X, dan min 3 kali min 3 hasilnya plus 9. Hasilnya adalah X kuadrat min 6X plus 9. Jadi ya, saya sekarang saya akan mengerjakan dengan cara cepat. Caranya adalah, kita tulis soalnya dulu. Nah, caranya adalah X kuadrat. X kuadrat, kemudian 2 kali min 3 kali X. 2 kali min 3 min 6 kali X, jadinya min 6X. Min 3 dikuadratkan, hasilnya plus 9. Hasilnya sama ya. Jadi kita bisa menggunakan cara biasa dan cara cepat. Bagaimana sekarang kalau soalnya Y plus 5 kuadrat? Kita pakai cara cepat. Y kuadrat terus 2 kali 5 kali Y, hasilnya adalah 10Y. Kemudian 5 kuadrat, hasilnya 25. Selesai. Sudah jelas ya untuk mereview materi prasyarat waktu beberapa hari yang lalu. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi persamaan lingkaran. Kalau mengenai persamaan lingkaran, adik-adik sudah pernah melihat ya benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Contohnya apa? Contohnya misalnya roda, kemudian ada kipas angin. Nah, masing-masing benda tersebut itu mempunyai yang namanya titik pusat. Coba adik-adik perhatikan atau adik-adik ingat kembali, kalau misalnya roda dan kipas angin itu pasti kedua benda tersebut mempunyai titik pusat. Nah, di matematika nanti titik pusat itu kita simbolkan dengan seperti ini ya. Titik pusat berarti titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran gitu. Nah, di sini ada untuk pusat kita simbolkan dengan titik P, A, B, dan ini melalui titik X, Y. Jadi batasan lingkarannya adalah di X, Y. Itu ya. Oke. Jadi, kalau kita perhatikan, lingkaran itu apa sih sebenarnya? Lingkaran merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu dalam bidang datar. Jadi, titik-titik lingkaran ini, dia akan mempunyai jarak yang sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, suatu titik tertentu itu kita sebut dengan namanya titik pusat. Jadi jarak dari titik P ke titik XY ini akan sama dengan titik P ini ke sini. Maupun titik P ini ke sini juga akan sama. Jadi itulah pengertian lingkaran. Sedangkan jarak yang sama ini kita sebut dengan yang namanya jari-jari. Gitu ya. Lanjut. Nah, di matematika nanti titik pusatnya ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah titik pusatnya ada di 0,0. Jadi ini kita gambar di diagram kartesius. Diagram kartesius, ingat ya, diagram kartesius itu ada sumbu X dan sumbu Y. Begitu. Nah, gambar lingkaran yang pertama ini adalah lingkaran dengan pusat 0,0 ini ya, dengan pusat 0,0 dan jari-jari R melalui titik X, Y ini. Nah, kalau pusatnya tidak 0,0, nah, jadi di sini ada
dua tipe, yaitu tipenya 0,0 dan bukan 0,0 atau kita lambangkan dengan A, B. Seperti ini ya. Jadi di sini titik pusatnya A, B. Kalau 0,0 ada di sini. Jadi di sini titiknya ada, pusatnya ada di A, B dan jari-jarinya R. Ini ya. Oke. Nah, karena tadi ada dua jenis titik pusat, sehingga di sini juga ada dua rumusnya. Rumus yang pertama, jika pusatnya 0,0 dan jika pusatnya A, B. Untuk menentukan persamaan lingkaran, itu harus ada dua syarat. Syarat yang pertama, dia harus diketahui pusatnya dan juga harus diketahui jari-jari. Begitu ya. Oke, untuk pusatnya 0,0 dan jari-jarinya R itu persamaannya sangatlah sederhana. Jadi persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian untuk persamaan kedua, atau jika lingkarannya berpusat di titik A, B dan berjari-jari R, persamaannya adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Contoh 1. Contoh 1 ini tentang menentukan persamaan lingkaran dengan pusatnya 0,0. Jadi di nomor 1 dan nomor 2 itu sama-sama pusatnya 0,0, yang saya bedakan hanya jari-jarinya. Karena dia berpusatnya di 0,0, sehingga kita menggunakan rumus yang nomor 1. Pusatnya adalah 0,0 dan jari-jarinya R, sehingga persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Contoh 1, persamaan lingkaran dengan pusatnya 0,0 dan jari-jarinya 8. Rumusnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk X dan Y tidak usah diganti, jadi tetap X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R-nya diganti 8 kuadrat. Jadi jawabannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 64. Sudah selesai. Kemudian untuk soal nomor 2. Persamaan lingkaran dengan pusatnya 0,0 dan jari-jarinya 2/3. Rumusnya masih sama ya. Kemudian yang kita ganti nanti hanya R kuadratnya saja. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2/3 kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat itu 4 dikali akar 3 kuadrat itu 3, sehingga jawabannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 12. Sudah selesai. Baiklah, kita masuk ke materi menentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Jadi, kalau tadi kita belajar dari pusat dan jari-jari lingkaran, kita menentukan persamaannya. Sekarang dibalik, dari nanti akan diberikan persamaan. Adik-adik diminta untuk menentukan pusat dan jari-jarinya. Di sini ada dua rumus ya. Rumus yang pertama, jika persamaan lingkarannya berbentuk X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka pusatnya pasti 0,0 dan jari-jarinya R. R itu adalah akar dari R kuadrat. Gitu ya. Lanjut untuk soal contoh 2. Contoh 2 dibalik ya. Kalau tadi menentukan persamaan lingkarannya, kalau sekarang dibalik. Jadi tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaan yang sudah diberikan. Ingat ya, untuk bentuknya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, dia selalu mempunyai pusatnya 0,0 dan jari-jarinya R. Yuk mulai kita bahas. Untuk contoh soal nomor 1, rumusnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ingat ya, kalau bentuk seperti itu maka pusatnya selalu 0,0 dan jari-jarinya itu adalah ini. Jadi 49 itu adalah R kuadrat. Jadi R kuadrat sama dengan 49 dan R-nya adalah
akar 49 sama dengan 7. Jadi pusatnya adalah 0,0 dan berjari-jari 7. Lanjut ke contoh nomor 2. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 32, maka pusatnya akan selalu 0,0. Jari-jarinya kita akar ya, jadi R sama dengan akar 32. Kita cari perkaliannya, 32 itu hasilnya adalah perkalian dari 16 kali 2. Akar 16 itu 4, akar 2 berarti akar 2. Jadi mempunyai pusat 0,0 dan jari-jarinya 4 akar 2. Baiklah, pelajaran hari ini saya cukupkan sekian ya. Jika ada pertanyaan, adik-adik bisa bertanya langsung melalui WA boleh kepada saya, kepada Ibu Dwi maupun kepada Ibu Suci. Materi selanjutnya untuk besok, untuk pertemuan selanjutnya adalah tentang menentukan persamaan lingkaran dari pusatnya bukan 0,0 tetapi A, B. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.